Siapa yang merasa dirinya besar akan dikecilkan Allah. Siapa yang merasa dirinya kuat akan dilemahkan Allah. Siapa yang merasa dirinya tinggi akan dijatuhkan Allah. Tu'izzu man tasha, engkau yang meninggikan manusia siapa yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasha, engkau akan menghinakan merendahkan siapa yang kau kehendaki. Tapi kalau kita bergantung kepada Dia, Hayyun Maha Hidup, Dia mut, tidak pernah mati. Yuhyi, Dia menghidupkan. Yumit, Dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in, maka insya Allah kita menjadi kuat. Hari ini banyak yang rapuh karena ekonomi, karena PHK, karena dirumahkan, karena gajinya dipotong, karena putus pendapatan. Akan tetapi tidak ada tempat bergantung kecuali la haula wala quwwata illa. Siapa nama Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu, Dia Maha Hidup. Apakah Dia mengatur hidup kita? Al-Qayyum, Dia mengatur hidup kita. Apakah Dia mengatur lelah dan letih? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah Dia punya kekuasaan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong selain daripada Dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah Dia apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam kepala kita? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Hebatkah kuasa Dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Beratkah Dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah Dia? Wa huwal 'aliyyu al-'azim. Ini yang selalu kita baca. Ini yang mengusir segala setan yang mengganggu kita. Betul? Alhamdulillah, selama masih ada ulama di tempat kita, selama masih ada pondok pesantren, selama masih ada santri-santri, Tasikmalaya akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Banyak orang yang silap, banyak orang lupa, banyak orang salah. Dia sangka malam ini yang hadir ini adalah jamaah Abdul Somad. Bukan. Ini adalah jamaah yang sudah ditanam, disiram, dididik, dibesarkan sehingga berbuah. Malam ini kita tinggal memetik hasilnya. Ketika orang ramai datang, orang buat update status jamaah UAS. Bukan. Ini adalah jamaah para kiai, para ajengan, para alim ulama. Betul? Mereka yang mendidik, mereka tidak pernah pamrih, mereka tidak pernah dikenal. Mereka yang mendidik di surau yang kecil, mereka yang mengajar di musola. Tapi kemudian karena lillahi ta'ala, mereka mengajar bukan karena streaming, follower, viewer, subscriber. Mereka beramal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa tasamtu billah wala haula wala quwata illa billah lillahi ta'ala. Sesuatu yang karena Allah maka Allah akan tinggikan. Sesuatu yang karena Allah maka Allah akan besarkan. Sesuatu yang karena Allah Allah akan agungkan. Akhirnya malam ini saya tadi berpikir tidak mungkin bisa masuk masjid kalau orang sepenuh ini. Full. Bukan cuma manusia. Pandang ke kanan Norton, pandang ke kiri Royal Enfield, pandang ke belakang Harley Davidson. Semua mengaji malam ini. Bayangkan itu. Siapa itu? Biker subuhan. Semuanya hadir. Kok tiba-tiba Ustaz ingat biker subuhan? Saya baru dikasih rompi tadi. Artinya apa? Ternyata kajian para ulama, para kiai tidak hanya menyentuh orang dalam masjid, tapi sampai kepada anak muda. Ada namanya gajah. Oh, gajah. Gabungan anak jalanan. Anak jalanan yang ditakuti orang, yang dicemaskan orang, akan mengganggu. Tapi rupanya sudah ikut pengajian. Gajah apa? Gajah hijrah. Sudah hijrah mereka. Ada yang namanya orang selama ini tidak peduli kepada masjid, tidak peduli kepada Quran, tapi rupanya kajian masuk ke dalam hati mereka. Saya lihat di belakang, Masya Allah, nama ormasnya belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya baca Taliban. Oh, ini Afghanistan ini. Ternyata ini Taliban yang lembut. Mungkin di Afghanistan dia keras.
Kuras tapi di sini kumaha tuh dama. Ya Allah. Taliban diambil dari kata talaba. Talaba artinya mencari. Taliban yang di sini dimaksud adalah mereka yang mencari ilmu dan mencari barokah dari para ulama. Oleh sebab itu, ini komunitas-komunitas yang sudah banyak ini mesti dipersatukan. Dan alhamdulillah di antara yang mempersatukannya, yang menjemput saya dari airport, yang membawa kemudian kajian petang tadi sampailah ke Masjid Agung ini, di antaranya adalah salah satu yang mengayomi disebut dengan, dulu kalau kami di Mesir itu nilai paling rendah, paling bawah namanya makbul. Makanya kalau orang nilainya makbul disebut gak bisa S2. Makbul apa? Makbul indallah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada makbul, namanya jayyid, bagus. Ada yang lebih tinggi daripada jayyid, namanya jayyid jiddan. Tapi ada yang lebih tinggi daripada jayyid jiddan, mumtaz. Jadi ada satu komunitas mumtaz. Dulu kami waktu di Riau, saya anak Riau, tidak ada yang mumtaz. Ternyata mumtaz sudah ngumpul di Tasikmalaya semua. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semua bernilai excellent, mumtaz, berprestasi semuanya. Berprestasi dalam bidang pemikiran, berprestasi secara intelektual, tapi juga berprestasi spiritual. Hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena saya lihat ada yang nyebar kantong. Biasa orang kalau nyebar kantong hatinya tertutup. Maka untuk membuka hati itu dengan solawat. Kalau udah dengan solawat hatinya nggak terbuka juga, kita kasih martil. Oh tidak, kita tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabat syukru alaina mada'a lillah ida ayyuhal mad'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Dari mana orang Tasik kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa datang Nabi Muhammad ke kota Tasik? Tidak. Orang Tasik kenal dengan Nabi karena bi barakatil ulama. Maka orang membenci ulama berarti membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang membenci ulama, memusuhi ulama, berarti dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah, taala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulama menafsirkan ulil amri di situ adalah penafsiran yang pertama adalah para ulama. Karena Nabi tidak meninggalkan istana yang pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada yang melihat istana emas punya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Nabi tidak meninggalkan kursi dari permata. Nabi meninggalkan replika tempat tidur, menetes air mata kita melihat tempat tidur Nabi yang penuh dengan kesederhanaan. Diberikan dia kasur empuk, apa kata Nabi? Tidak layak bagiku. Disiapkan tempat tidur dibuat dari anyaman kulit korma, batang korma, pelepah korma. Menetes mata jamaah melihat itu semua. Betapa rendahnya diri dia di hadapan manusia. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah angkat derajatnya.
maka hari ini kita boleh sedih karena tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita masih punya ulama. Maka Tasikmalaya, negeri 1000 santri, negeri 1000 pesantren, kita pertahankan sampai hari kiamat insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Yang punya tanah wakafkan, serahkan kepada alim ulama. Malam ini banyak alumni Al-Azhar Kairo Mesir, datangkan pada mereka, saya mau serahkan tanah wakaf saya. Setuju? Yang bilang setuju nggak punya tanah. Jangan tersinggung, Ustaz Somad cuma bergurau saja. Tanahmu sejauh mata memandang, tanahmu beratus hektar. Begitu engkau mati, adakah yang mati bawa surat tanah? Itu apa mati bawa surat tanah? Tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan membuat kuburmu terang benderang. Betul? Terang sampai sakit mata melihat lampu. Ustaz Abdul Somad ketika videonya di Tasikmalaya di Masjid Agung, kenapa terang benderang ya Pak Ustaz? Kenapa wajah Ustaz putih sekali di situ? Lampunya terang, guys. Kalau kau mau terang kuburmu, tempat yang paling gelap, tempat yang paling senyap, tempat yang paling sunyi, tapi justru kau berada di tempat yang paling lapang, terang benderang. Karena tanah wakaf, datangi ulama, kuserahkan surat tanah wakaf ini untuk pondok pesantren. Datangi pondok pesantren, saya tidak sanggup berikan tanah wakaf. Berapa WC yang kurang? Loh, kok Ustaz tiba-tiba ingat WC? Tidak ada yang paling sulit, paling sempit, paling susah daripada kebelet. Santri 1000 orang, WC-nya 3, ngantri 300 orang. Sudah diikat pakai karet itu. Oleh sebab itu datangi pondok pesantren, perhatikan tangan anak-anak yang kudisan. Kenapa? Karena airnya lumutan, karena banyak penyakit. Berikan sumur bor. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya mati, ibu saya meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai untuk almarhumah ibumu. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa sedekah yang paling bagus? Nabi menjawab, saqiyul ma, memberikan air minum. 1 gelas kau berikan, mengalir. Kalau sedekahnya segini, insya Allah mengalir 600 ml 60 menit. Tapi kalau sedekahnya 1 sumur bor, sampai hari kiamat tetap mengalir. Anak-anak santri akan berwudu, anak-anak santri akan mandi, anak-anak santri akan mengaji, anak-anak santri akan sholat. Mereka minum, mengalir terang benderang kuburmu, lapang barzahmu, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau? Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tapi kadang niat baik kita dimanfaatkan oleh tukang tipu-tipu. Mudah-mudahan yang tukang tipu dapat hidayah. Jangan doakan yang enggak baik. Ini kadang ada orang, mudah-mudahan yang kena tipu ini matinya ditabrak truk. Jangan. Kita doakan. Memangnya kalau dia tabrak truk selesai masalah? Enggak. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan anak cucunya soleh-solehah, sehingga menjadi penerang umat di tengah kegelapan. Sayangi ulama, cintai ulama. Alhamdulillah malam ini di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan, di tengah penyakit, di tengah apapun yang terjadi, Ketua Majelis Ulama masih mau datang. Beliau ingin menyampaikan kepada jamaah, dengan kehadiran Ketua Majelis Ulama itu kan tempat label halal. Mau ngasih tahu, hai jamaah, Abdul Somad ini sudah dapat label halal. Karena banyak juga orang yang takut dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Itu Ustaz Abdul Somad itu jangan-jangan belum dapat label halal, jangan-jangan belum dapat sertifikat dia. Alhamdulillah hadir Majelis Ulama Indonesia. Langsung kalau ada orang yang ragu-ragu, langsung lihat Ustaz Abdul Somad di samping Ketua Majelis Ulama Indonesia. Matta'anallahu bituli umurihi. Matta'anallah, semoga Allah memberikan nikmat kepada kita berkah atas panjangnya usia ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu seperti pokok kayu yang dicabut dari tanah.
Bagaimana Allah mencabut ilmu? Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan meninggalnya ulama maka tercabutlah ilmu. Ketika orang alim yang mengerti Al-Quran, yang menghafal sunnah, hebat bahasa Arab, dicabut dari bumi, yang tinggal hanyalah juhala, orang-orang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang menjual fatwa, orang-orang yang menjual keyakinan. Maka Tasikmalaya sampai detik ini, sampai hari ini masih ada ulama-ulama yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini salah satu bukti sayangnya Allah kepada orang Tasikmalaya. Tapi mereka kan umurnya tidak panjang. Abdul Somad hari ini menyampaikan tabligh akbar, 20 tahun akan datang masih. Tapi sampai masanya Abdul Somad akan mati menghadap Allah. Sedihkah Abdul Somad? Tidak, karena 1000 Abdul Somad lahir di Tasikmalaya. Kamu siapa? Ulama terkenal. Siapa namanya? Dari Tasikmalaya. Siapa namanya? UAS. Kok A-nya 2? Ustadz Asep Abdul Somad. Mohon maaf Ustadz Asep kalau gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah putus asa, karena syarat putus asa satu, mesti kafir dulu. La ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidak boleh putus asa kecuali hanya orang kafir. Adakah di sini yang putus asa? Tidak. Putus belanja? Jangan jawab. Tidak boleh putus asa. Putus asa ke Abdul Somad? Tidak. Di tengah banyaknya tontonan yang merusak agama, di tengah macam-macam internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, justru anak Tasikmalaya kenal Abdul Somad dari internet. Pernah Abdul Somad datang ke Masjid Agung sebelumnya? Belum. Dari mana jamaah yang muda-muda ini bisa kenal Abdul Somad? Justru dari www.youtube.com. Internet yang diciptakan untuk menyebarkan maksiat, dosa, untuk menjauhkan umat dari ulama. Justru dengan internet mereka mengenal para ulama. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad baru. Abdul Somad tidak ulama, tapi karena Abdul Somad sering mengutip pendapat ulama, Abdul Somad sering duduk-duduk dengan ulama, Abdul Somad sering menyampaikan pendapat ulama. Ustaz Abdul Somad, apa hukumnya tentang masalah laki-laki perempuan bersentuhan kalau dia wudhu batal apa enggak batal? Menurut mazhab Syafi'i batal, menurut mazhab Hanafi enggak batal karena makna sentuhan maaf artinya jima. Menurut mazhab Maliki kalau bersentuhan ada nafsu batal, kalau enggak ada nafsu enggak batal. Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena Abdul Somad sering mengutip pendapat ulama, disangka orang dia ulama, padahal ragu jamaah. Putus asakah Abdul Somad? Tidak. Kenapa? Tasikmalaya tetap akan melahirkan 1000 sejuta ulama sampai akhir zaman. Jangan cuman amin, masukkan anaknya ke pesantren. Masukkan anaknya ke pesantren, siap. Ini banyak orang yang ragu masukkan anaknya ke pesantren. Nanti kalau masuk pesantren makan apa? Lu, apa beda kamu dengan orang kafir yang membunuh anak di dalam rahim? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih makan anakmu, kami yang mengasih makan anakmu. Jangankan anakmu, kamu pun kami yang ngasih makan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya raya, siapa yang ngasih makan? Allah. Bahkan banyak orang kaya nggak bisa makan. Kaya raya, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tukang langgang lintang bukang. Masuk ke rumah makan, hebat, semua makanan sudah ada, tapi nggak bisa makan. Siapa yang ngasih makan? Allah. Maka kalau masih bisa makan, makanlah. Tapi makananmu jangan makanan orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut anak masuk pesantren, takut anak mondok karena nggak makan. Otaknya kok di sini? Otak kan di sini. Makan
makan itu di sini. Sengaja dijauhkan Allah lambung dari otak. Ini otak, ini lambung. Kenapa lambungmu bisa ada di otak? Ustaz Abdul Somad, kalau ceramah di Tasik nanti nggak boleh keras-keras seperti di Sumatera. Orang Tasik itu lembut. Otak mah di sini atuh. Lambung di sini. Kunaon ya teh? Kenapa bisa yang di sini pindah ke sini? Nanti sebelum ke Tasik mestinya saya khusus dulu. Nanti yang kedua tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masukkan anak ke pondok pesantren karena mereka adalah tanaman yang hijau. Tanaman hijau nggak bisa langsung ke tengah hutan, yang mesti disimpan di polybag dulu. Karena apa? Karena datang serangan wereng memakan daunnya, datang cacing memakan akarnya, datang burung memakan putihnya, datang ulat memakan pucuknya. Tapi kalau dia sudah menjadi batang yang kokoh dan kuat, silakan tanam di tengah hutan. Gajah pun tidak akan dapat menyambutnya. Kenapa? Karena akarnya akar tunggal ke bawah. Datang angin kencang, dia tidak akan tercabut. Itulah anak-anak yang dididik di pondok pesantren. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Imam Bahaquddin An-Naqsyabandi. Maka sampai ke akhir dunia dia tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taman pesantren dia bisa ikut ujian persamaan, betul nggak? Hafal Quran, hafal matan, hafal Ibnu Aqil, hafal fikih Syafi'i. Taman pesantren, silakan kau terbang sejauh mata memandang. Sekarang kuliah di mana? Di Anu Pak Ustaz. Hah? Anu? Apa itu Anu? Australia National University. Wow, amazing. Memang gayanya sarungan, memang pecian, tapi universitasnya Australia. Betul. Saya cuma maunya ngasih tahu, saya sudah sampai ke Australia. Hampir diusir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut anak di pesantren, ijazahnya persamaan, tapi dia nggak belajar fisika, kimia, biologi, matematika. Sedangkan nahu yang jelimet, yang ribet, yang sulit, yang payah, Quran aja 30 juz bisa dimasukkannya ke kepalanya. 30 juz guys, bisa masuk ke kepalanya. Apalagi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, selesai. 30 juz bisa masuk ke kepalanya. Maka anak-anak yang hafal Quran di pondok pesantren dimudahkan Allah cara pikirnya untuk menerima pelajaran yang lain. Kata siapa? Kata guru-guru yang ngaku ke saya. Saya ini orangnya nggak ngerti pendidikan, nanya. Cuman saya nggak kasih tahu. Masa profesor nanya? Ibu bapak guru sudah lama ngajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Udah lama Pak Ustaz. Sebelum Ustaz lahir saya udah ngajar. Gimana pengalaman bapak ibu guru ngajar dengan murid-murid yang habis Quran itu? Heran saya Pak Ustaz. Kenapa Pak? Mereka yang hafal Quran itu saya ajar 2-3 kali nyambung, connect. Apa nggak connect? Otaknya biasa susah. 1 hari 2 juz. Beda dengan otak yang biasa diajak nyantai, pagi molor. Ini belum matahari terbit, dia sudah hafal 1 halaman, diulang sebelum matahari terbit, sebelum sholat subuh dia sudah baca 1 lembar, diulang lagi pada qabliyah subuh, diulang lagi sholat duha, diulang lagi qabliyah zuhur, diulang lagi ba'diyah zuhur, distorkan lagi waktu sholat asar. Biasanya para kiai, para ajengan, para ustadz di pinggir tiang untuk cepat nyetor hafalan. Di Mesir dulu begitu, panjang antrian. Maka kepalanya sudah biasa diperas. Musabakoh otak internasional. Ada otak yang dilihat, sudah hancur lebur, otaknya sudah hancur lebur. Ini nggak usah dibeli, ini otaknya sudah hancur. Tapi ada otak yang utuh, ditulis di situ, belum pernah dipakai. Allah masih sayang sama kita. Allah masih Rahman, masih Rahim. Allah tidak perlihatkan mana otak yang sudah dipakai, mana otak yang nggak pernah dipakai.
Andai Allah nggak sayang, tertulis di sini, belum dipakai. Yang tertulis belum dipakai itu yang ceramah. Belum ceramah, jamaah udah gini duluan. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Otak belum dipakai. Allah masih sayang. Allah tidak nampakkan apakah otak ini sudah dipakai atau belum dipakai. Tapi anak-anakku penghafal Quran, jangan ragu, jangan takut. Yang takut apalagi zaman sekarang. Memang orang nggak belajar sama sekali. Semuanya sekarang sudah online. Dulu masih ada istilah nggak naik kelas. Di zaman saya masih ada tinggal kelas. Kawan saya nggak naik kelas. Zaman sekarang nggak ujian aja naik kelas. Ujian online. Ujian sidang disertasi S3, tesis S2, skripsi S1 online. Semuanya online. Makan offline. Oleh sebab itu jangan ragu, jangan takut. Masukkan anak ke pondok pesantren yang sudah tamat pesantren. Jangan takut nggak dapat kerja. Kenapa? Disitulah letak tauhid. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kamu tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu akan diberi rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung ketika terbang di waktu pagi, adakah burung yang tidak terbang karena dia tidak tahu rezekinya? Ketika ada satu burung ngajak kawannya terbang, bur, yuk kita nyari rezeki. Enggak tahu. Ya kalau dapat, kalau enggak. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wa yaruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Berapa banyak manusia yang otaknya tidak secerdas burung. Allah mengajarkan kepada kita sampai hari ini tidak ada burung yang mati kelaparan karena Allah berikan dia rezeki sejauh mata memandang. Makanannya di mana? Makanan burung di tengah laut, di dalam air, tidak dilihat oleh manusia. Manusia pergi ke sana dengan perahu, dengan jala, dengan bukat, dengan pancing. Tapi burung dengan paruhnya dia terbang, masuk, dapat. Dia bawa itu ikan dari tengah laut pergi ke pokok kayu. Setiap hari ada seekor burung mengambil anak ikan, pergi ke sebatang pokok kayu. Besok datang burung yang lain, pergi ke sebatang pokok kayu. Orang heran, kenapa pokok kayu ini yang didatangi? Setelah dilihat di atas, rupanya ada seekor burung yang sayapnya patah tapi tidak mati kelaparan. Allah mau beri iktibar pelajaran bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekimu lebih tahu kau di mana dari mana engkau tahu di mana rezekimu. Saya ulang sekali lagi, rezekimu lebih tahu engkau di mana daripada engkau tahu di mana rezekimu. Kita tak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu di mana kita, karena rezeki tak pernah salah alamat. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah dari atas dunia. Di Tasikmalaya masih ada musang? Musang berbulu ayam? Banyak. Oh, ternyata di Tasik tidak berbulu ayam, berbulu domba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekarang masalah rezeki orang banyak yang ragu, banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas. Apa ikan yang paling mahal di Tasikmalaya? Cupang. Yang dimakan? Dalam. Gurami. Cupang. Ada sop arwana. Ada ikan yang paling mahal. Telur ikan menetas 200.000 ikan menetas. Mengalir di tengah laut. Bukan telur ayam. Telur ayam kelihatan. Telur ikan. Sampai nggak percaya ceramah saya, besok pergi ambil telur ikan, hitung sendiri. Menetas 200.000 telur ikan di tengah laut. Tapi di antara telur ikan yang menetas itu ada satu ikan yang tertulis nama Abdul Somad di sana. Limited edition, milik UAS. Ada tertulis di situ. Ketika dipancing oleh pemancing dari Thailand dengan kapalnya yang hampir ditenggelamkan Bu Susi, gak jadi. Pas sudah mau ditangkapnya, gak jadi orang Thailand menangkap. Kenapa dia tidak makan umpan dari pancing Thailand? Karena dia milik Abdul Somad.
Kalau sudah ditetapkan milik saya, tidak akan mungkin diambil orang Thailand. Betul? Ada yang mampu melawan kuasa Allah? Tidak ada. Akhirnya ikan milik saya itu lepas, mau dipancing oleh orang Tasikmalaya. Tidak juga, karena ini bukan milik Mas Asep, ini milik Abdul Somad. Akhirnya ikan ini sampai ke Pulau Sumatera, ditangkap oleh orang Riau, dibawa ke pasar pagi. Orang-orang kaya belanja, ibu-ibu yang kaya itu kan kalau belanja berapa sekilo, mau nunjukkan cincinnya, berapa sekilo, 100.000, 99 ya. Dia nawar gak mau rendah-rendah, 99. Akhirnya dibelilah. Saya nggak sanggup beli ikan itu karena terlalu mahal. Masa 1 on 100.000? Ikan kalau sampai 100.000 1 on, itu dipotong, diletakkan di meja makan, datang tamu kita makan, dia ambil itu, kita nangis. Haru kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan itu dibeli oleh istri wali kota. Istri wali kota yang sanggup belinya. Berapa? 100.000. 1 kontainer untuk makan pejabat-pejabat. Pejabat makan mewah hebat. Sampai di rumah wali kota, acara tablik akbar, penceramah Abdul Somad. Selesai acara ceramah, dihidangkanlah ikan yang enak tadi. Ketika sampai di meja makan, siapakah yang pertama kali dipersilakan makan? Saya tanya, nampaknya banyak yang nggak setuju. Sampai di meja makan, ada Kapolres, ada Kapolsek, ada Komandan Dandim, ada Kepala Dinas, Kepala Pantar, Kepala Wadon, ada Kepala Kantor, ada pejabat. Siapakah yang pertama kali dipersilakan makan? Abdul Somad. Apa kata pejabat? Abdul Somad, silakan. Akhirnya saya sendok yang milik saya. Abdul Somad. Rezeki musang takkan lari ke mulut harimau. Kau yang punya jabatan, kau yang punya kekuasaan, kau yang punya ikan, yang makan. Ini hanya secuil cerita, tapi saya tidak ingin gara-gara ini nanti orang Tasikmalaya nggak mau kerja. Jangan sampai gara-gara ini cerita ini dianggap sebagai cerita apatis, membuat orang menjadi negatif, tidak mau mencari nafkah. Besok suaminya dibangunkan oleh istrinya, mas, cari ikan, cari ikan. Kalau memang milik kita, kan itu maksudnya. Ini untuk menguatkan tauhid kita. Kita bukan ahlul bid'ah, kita bukan khawarij, murji'ah, mu'tazilah, kita bukan pula kelompok jabariyah, tapi kita kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Air ini sudah ditakdirkan untuk Abdul Somad. Ini untuk Abdul Somad kan? Kalau Abdul Somad cuma ngelihat aja, bisa masuk ke mulutnya? Nggak bisa, mesti ada usaha membuka tutupnya, mengangkatnya ke atas, mengucapkan bismillah. Itu yang disebut dengan usaha. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tangan, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Pakailah untuk mencari rezeki. Tapi ingat, rezeki bukan punya engkau, rezeki milik Allah. Ar-Razzaq, engkau yang maha memberi rezeki. Ini sekarang banyak orang yang rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Kalau rusak akhlak masih bisa diperbaiki, tapi kalau sampai rusak tauhid, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain itu. Ini sekarang banyak orang tauhidnya rusak. Kalau datang alumni pesantren mau minang anak gadisnya, titelnya apa? Titelnya SE, Kamin. Titelnya apa? SH, masuk. Titelnya apa? SAG, enggak jelas. Dia tidak tahu SAG inilah yang akan membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Yang SE akan membisikkan ke telinganya, mana surat tanah.
Nih SAG inilah yang akan membisikkan ke telinganya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tengah malam nih SAG inilah yang akan bangun tengah malam. Usolli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Dia yang akan bangun tengah malam, dia buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tiba-tiba berhenti, rupanya mati lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan agama, jangan sepelekan sekolah agama, jangan sepelekan buku agama, jangan sepelekan tokoh agama, karena itulah yang kekal abadi yang menghantar engkau sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita malam ini apakah karena bisnis? Bukan. Pertemuan kita malam ini karena politik? Tidak. Pertemuan kita malam ini karena COVID? Bukan. Pertemuan kita malam ini karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami tidak mau mendengar ceramah Ustaz Somad karena dia bukan orang Sunda, karena dia orang Sumatera, karena dia orang Riau, karena dia orang Melayu. Ketika kau sudah berkata la ilaha illallah, maka lunturlah segala tembok-tembok pemisah itu. Kau mau Sunda, kau mau orang Jawa. Hebatnya di Tasikmalaya, mikrofonnya 3 mikrofonnya. Tambah mikrofon kecil 1, 4. Saya sudah lihat, tadi saya mulai tausiah jam 8, sekarang jam 9 kurang 15, tiba-tiba dia mati. Berarti satu mikrofon kekuatannya 45 menit. Luar biasa. Jamaahnya kuat. Disiapkan 45 menit, 45 menit, 45 menit. Mikrofonnya kuat, sound systemnya kuat, lampunya kuat, jamaahnya kuat, ustadznya nggak kuat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Titik temu kita ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sholawat, apa ada orang Persis yang nggak mau ikut? Ikut semua. Kalau saya sholawat, ada orang Muhammadiyah yang nggak mau ikut? Ikut semua. Kalau saya sholawat, ada orang NU yang nggak mau ikut? Ikut semua. Terlepas dari perbedaan organisasi sosial kemasyarakatan, pilihan politik, partai warna-warni, tapi kita tetap pada satu titik, sallallahu ala Muhammad, karena dia yang memberikan kita syafaat sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Makanya yang kita lihat ini adalah titik bersamaannya. Berbagai macam ormas yang hadir malam ini. Ustaz tahu dari mana? Dari jaketnya, dari rompinya. Tadi di sepanjang perjalanan saya lihat rompinya macam-macam. Jamaah Ansarul As-Syariah, penolong syariat Islam, macam-macam rompinya. Yang ini Indo Boxing. Insyaallah. Mana ada orang gila yang berani datang? Allahu Akbar. Jadi Tasikmalaya ini berkumpul semuanya. Kalau ada yang mau meragukan dengan keilmuan, sudah ada ketua majelis ulama.
Ada yang meragukan dengan kegilaan, sudah siap Indoboxing. Ada yang meragukan dengan motornya, geng-geng motor sudah siap tadi. Suaranya menggelegar, saya cepat keluar dari kamar tadi. Saya sangka sudah disiapkan untuk saya satu di luar. Saya sudah siap mau naik, tiba-tiba Ustaz naik mobil aja. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kita tidak bisa sendirian, mesti berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk surga itu berbondong-bondong. Masuk surga nggak sendirian. Saya nggak mau masuk surga sendirian. Nggak ada lo nggak rame. Makanya nanti kalau ada teman diajak sholat jangan marah. Bro, yuk sholat yuk. Ente kalau masuk surga sendirian aja. Nggak enak kalau nggak ada ente. Oleh sebab itu maka kita ajak dia. Kalau ada teman kuliah kita pacaran terus, playboy cap tupai, lompat pohon ini, habis buah ini lompat pohon ini. Yang satu lagi cap gayung. Yang salah itu dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa nggak ngajak dia ikut komunitas? Buatlah komunitas tupai-tupai hijrah. Komunitas gayung syarikat. Buat jaket belakang lambang gayung. Oleh sebab itu maka kita buat komunitas-komunitas. Tapi sesama komunitas ini jangan gesek-gesekan. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Rawahu Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi, setan sudah putus asa untuk menggoda orang sholat untuk menyembah dirinya. Kalau setan sudah melihat ada orang sholat di Masjid Agung, maka setan tidak lagi mengajak dia sembah aku, sembah aku, sembah aku. Begitu setan melihat anak-anak muda sholat di Masjid Agung Tasikmalaya, langsung setan mau bunuh diri. Set, yuk bunuh diri yuk. Kita melihat anak-anak muda Tasik udah pada sholat nih, kita bunuh diri. Kata setan yang satu lagi, tenang Beb, masih ada satu pintu lagi untuk kita goda mereka. Pintu apa? Pintu menanamkan permusuhan di antara mereka. Walakin fit tahris, menanamkan permusuhan antar ormas-ormas, antar aliran-aliran, antar kelompok-kelompok. Itu kerja setan. Dan sampai hari ini setan belum ambil pensiun dini. Setan masih bekerja. La tiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Makanya dibantah perbuatan setan itu dengan doa malam sholat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Minta cahaya supaya ditolong Allah melawan setan. Anak buahnya namanya setan, GM-nya iblis, general manager, namanya iblis. Yang gak mati-mati sampai hari kiamat itu iblis. Kalau setan bisa masih. Anak-anak buahnya setan namanya. Setan ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaiton. Asalnya syaiton. Sampai ke Indonesia setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya yakin dan percaya yang hadir malam ini adalah sudah lulus dari godaan setan. Tapi kalau kita masih gesek-gesekan lagi kelahi hanya karena rompi, ini bukan golongan saya. Kenapa? Rompinya tangan panjang, saya tangan pendek. Waduh, setan bangkit lagi semangatnya, ketawa setan. Datang temannya nanya, kau ketawa kenapa? Aku berhasil menggoda mereka. Dia tetap sholat, dia tetap puasa sunat, tapi dia tetap kelahi gara-gara apa? Rompi guys.
Jangan pernah ada perkelahian. Alhamdulillah orang Tasik bisa menerima saya. Mereka ada yang pakai jubah, ada yang pakai sorban. Tiba-tiba datang Ustaz pakai peci, datang pakai baju batik. Tidak ada tuh yang komplain. Gua ada tuh dipasang baleho, yang pakai batik pulang kampung, yang pakai batik pulang. Tidak ada. Kakak-kakak kelas saya, senior-senior saya dari Al-Azhar Mesir, mereka datang pakai sorban, mereka datang pakai jubah, mereka sekolah di Arab, mereka lama di Arab. Tidak ada mereka komplain dengan saya. Mereka memandang saya sebagai adik-adik kelasnya. Yuk kita lihat Somad ya, udah pandai ceramah nggak sih dia? Alhamdulillah silaturahim tetap terjalin. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yursa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya tidak pernah niat mau menceramahi orang, mau ngajari orang, akulah guru. Enggak. Saya datang ke Tasikmalaya mau silaturahim sama kiai ajengan, ustaz, ulama, tuan guru. Ternyata sampai di Tasikmalaya, alumni Azhar ada yang jadi hakim. Hakim itu nggak perlu ceramah, cuma pakai martel aja. Cuman pegang martel, punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Nggak ada ngomong. Ada alumni Al-Azhar di Tasikmalaya punya pesantren ribuan orang. Jadi profesinya macam-macam. Sama seperti kita main bola, ada yang jaga gawang. Penjaga gawang nggak boleh ke tengah, nanti gol. Dia harus di situ. Tapi ada back di kiri dan di kanan. Tapi ada striker, penyerang di depan. Dan penjaga gawang, kiper nggak boleh marah sama yang striker. Hei striker, kau dari tadi lari-lari terus, coba kau sini gantian dia. Ini nggak ngerti tugas. Dan orang tidak boleh ngejek. Apa itu? Taman dari Mesir, nggak pernah ceramah, cuma baca kitab aja, ngapain di pondok aja. Itu memang tugasnya. Ini terlalu berat bagimu, Dilan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini antar person, antar orang, itu sesama alumni, apalagi dengan berbagai macam. Yang orang kaya, dia memang nggak tabligh akbar, dia memang nggak ceramah, dia tolong agama ini dengan nomor rekeningnya. Betul? Orang kaya nggak perlu ceramah. Makanya saya paling nggak suka kalau dalam acara itu terlalu banyak orang kaya yang ceramah. Kata sambutan dari orang kaya level 3. Yang kedua, kata sambutan dari orang kaya level 2. Orang kaya nggak perlu ngomong, senyum aja. Langsung kirim ke rekening, selesai masalah. Yang tentara, yang polisi, cukup dengan mengawal. Rebut-rebutan, hampir terjadi konflik antara tentara dengan polisi hari ini. Rebut-rebutan untuk mengawal ustaz. Terjadi di Tasikmalaya. Allahu Akbar. Luar biasa. Tadi tiba-tiba berhenti mobil, berhenti ustaz. Kenapa? Terjadi peralihan kekuasaan. Apa yang terjadi? Di depan lihat orang tukar-tukar besar-besar tertulis PM. Dulu zaman saya waktu kecil dekat sekolah ada juga PM, penjual molen. Ini polisi militer, tukar-tukar besar-besar mengawal untuk meyakinkan Ustaz Somad jangan takut datang ke Tasikmalaya. Aman, tenang. Saya sekaligus ngasih tahu ustaz-ustaz siapa yang mau datang ke ceramah ke Tasik, mana tahu dia takut. Nggak usah takut, Tasik luar biasa. Malam ini nggak tahu besok malam. Sampai hari kiamat Tasik aman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga persatuan dan kesatuan kita. Kalaulah dulu ulama tidak menjaga persatuan dengan kesatuan, sudah lama sampai hari ini kita mungkin masih dijajah Belanda, mungkin masih dijajah Jepang. Kenapa kita merdeka? Karena persatuan tanah air Indonesia, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Walaupun dia sukunya Jawa, walaupun dia orang Sunda, walaupun dia orang Batak, walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang Makassar, walaupun dia orang Banjar, tapi ketika dia menyatu maka dia berkata, aku orang Indonesia. Indo artinya India.
Indonesia artinya pulau. Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah India. Itu artinya. Yang sampai ibu bapak nggak tahu ketika ditanya anak, mama, apa arti Indonesia? Udah dari dulu begitu ya. Maka orang Belanda mengatakan Hindia, Belanda, Indonesia, di bawah India, di atas ada India, di bawah ada pulau-pulau, pulau-pulau berada di bawah India. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah, Al-Juzur, pulau-pulau Al-Hindiyah yang berada di balik India. Maka kita agak mirip-mirip dengan India dikit kan? Kulitnya aja, hidung jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dulu memilih untuk lahir di pulau-pulau ini? Tidak. Apa datang dulu malaikat bawa kertas? Kau mau pilih pulau mana? Multiple choice. A. Sumatera, B. Pulau Jawa, C. Kalimantan, D. Papua. Gak ada. Ini takdir kita. Menjadi takdir untuk menjadi orang Sumatera adalah takdir Abdul Somad. Tidak bisa dirubah. Bisa diamandemen? Bisa. Ya Allah, balikkan aku lagi ke dalam. Aku mau keluar ke Amsterdam. Ya bisa. Tapi ke depan kita ada pilihan untuk menjadi maju atau tidak maju, untuk gontok-gontokan atau menjaga persatuan. La tanazahu. Jangan kamu berkonflik, jangan kamu kelahi. Fatafshalu, kamu pasti akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Kalau bersatu seperti ini, siapa yang berani? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, tak akan ada yang berani, karena persatuan yang luar biasa. Dulu kelahi kita masalah sok. Sekarang alhamdulillah gak ada kelahi lagi masalah sok. Dulu kan kelahi masalah sok, masalah rapat sok. Yang satu mengatakan rapat, yang satu mengatakan rapat mesti nyentuh. Sekarang selesai gara-gara COVID. Dulu kelahi masalah cadar. Dulu siapa yang pakai cadar, acara di kantor, acara di masjid akan menjadi perhatian. Belum pakai cadar. Sekarang yang nggak pakai cadar malah diperhatikan. Kenapa nggak pakai cadar? Pakai. Ustaz nggak pakai, saya pakai. Pakai. Kenapa nggak dipakai, Pak Ustaz? Kalau saya pakai ngomongnya nggak jelas. Pakai. Nggak jelas apa? Nah, oleh sebab itu kita tetap ikut protokol kesehatan, tetap cuci tangan, tetap hand sanitizer, tidak bersalaman, tetap pakai masker. Yang penting imannya kuat. Iman kuat, imun kuat, COVID cabut. Iman turun, imun down, COVID tegak. Mati itu karena COVID atau karena malaikat Israel mencabut nyawa? Malaikat. Tapi kita tetap ada usaha. Kalau nggak mati kata Allah, la ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua orang di dunia, ala ayyadurruka bisyai'in, memudaratkanmu, membuat kau mati, membuat kau celaka. Tidak kata Allah. Apakah celaka kita? Tidak. Allah yang punya kuasa. Tapi jangan gara-gara ini nanti kita menjadi apatis. Saya tidak suka begitu. Kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah itu nggak ada usaha, terserah. Kamu kalau nggak pakai masker, ya terserah Allah aja lah. Mati-mati. Jabariyah namanya. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Tetap pakai masker, tetap hand sanitizer, tetap menjaga, tetap ikut protokol kesehatan. Kena juga takdir. Mati syahid. Al-mat'unu syahid. Al-mat'unu syahid. Orang yang mati kena penyakit wabah bakteri karena mat'un diambil dari kata ta'un. Ta'un artinya wabah. Saudara-saudara kita yang sudah gugur itu mereka semuanya mati syahid. Syahid itu artinya menyaksikan. Syahid bermakna syahid, menyaksikan. Kenapa mereka disebut menyaksikan? Karena dia sebelum mati sudah menyaksikan tempatnya di surga. Kita pejam mata gelap. Dia sebelum mati sudah lihat tempatnya di surga. Blok C nomor 3. Kita jangankan tempat di surga, tempat parkir di Masjid Agung aja nggak dapat.
Saudara yang dimuliakan Allah SWT, syahid bimakna masyhud. Syahid artinya disaksikan. Kenapa mereka disaksikan? Karena saat dia mati disaksikan oleh ratusan ribuan para malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya mati syahid. Loh, mau mati kena COVID? Bukan mati itu Pak Ustaz. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita. Jangan sampai mereka mati konyol karena sakau, sabu-sabu. Apakah bapak ibu mau anaknya kaya? Mau anaknya pejabat? Mau anaknya kaya raya, cerdas, smart, pintar, tapi sakau? Nauzubillah. Kita mau anak-anak kita ini, khususnya anak-anak muda ini, selamat semuanya dari narkoba. Sampai ada yang mati sakau. Selamat dari LGBT, yang sampai badan tegap berotot tapi melambai. Nanti kawan-kawan kita dari Indo Boxing, tolong buatkan pelatihan khusus yang ada bibit-bibit LGBT. Kumpulkan, buat tangkap wani. Ini kelihatannya ada bibit. Ai, pagi-pagi Jumat buat latihan Indo Boxing. Ai, nauzubillah. Ini saya nggak bercanda, ini serius. Indo Boxing buat program, ajak ngaji, buat supaya apa? Supaya selamat. Idza wajadtumuhu man ya'malu 'amala qaumi Lut. Kalau kau dapat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nauzubillah. Apa yang dilakukan Allah kepada umat Nabi Lut? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian bawahnya naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Lalu kemudian apa? Amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu yang dibakar. Sampai sekarang masih ada buktinya. Disebut dengan Dead Sea. Dead, mati. Sea, laut. Dead Sea, laut mati. Kenapa disebut laut mati? Tidak ada yang bisa hidup di dalam laut itu. Ikan pun mati saking asinnya. Manusia kalau ada di dalam laut itu terapung di atas. Ustaz pernah ke Yordania? Pernah. Transit gak turun. Dijadikan Allah itu sebagai bukti. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran untuk orang di akhir zaman. Sekarang anak-anak muda yang gagah perkasa, yang tegap-tegap, yang berotot itu iuran ngumpulin uang, membuat pesta LGBT. Nauzubillah, tak layak disebutkan di masjid. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda Tasik dari LGBT-nya. Jadi di antara komunitas ini mesti bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bukan berkelahi, berkonflik antar komunitas karena sepele, remeh, temeh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Hidup kita ini cuma dua, amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang sholat, ajak orang ke masjid agung, ajak pengajian, ajak anak masuk pesantren, ajak pakai jilbab. Yang perempuan, laki-laki jangan. Ajak dia supaya hormat kepada alim ulama, ajak dia supaya hijrah. Nahi mungkar, larang jangan sampai riba. Ini ada komunitas masyarakat tanpa riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Ustaz, kalau nyebut setan jangan kuat-kuat. Kenapa? Setan saya tersinggung. Loh. Kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Seperti orang kerasukan setan. Kalau bahasa Tasiknya apa? Jurik. Jurik. Bebegik. Ayah. Nauzubillah. Bangkit dari kubur. Ila sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal qubur
bu'athirat. Semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkit dari kubur, bangun dari kubur, berdiri dari kubur dalam keadaan berbegik. Allahumma inna na'udzubika min berbegik. Jauhkan kami dari kesambet ini ya Allah, kerasukan setan gara-gara makan riba. Sekarang orang semuanya riba. Rumah riba, mobil riba, motor riba, panci riba, kuali riba, rice cooker riba. Satu-satunya yang enggak riba cuma satu, istri enggak riba. Karena Pak Kuang mengatakan mesti tunai. Aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Riba. Nauzubillah. Rajulan as'as, rambutnya kusut, akbar, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Alhamdulillah sampai hari ini orang Tasik makanannya halal, jeruknya halal, pirnya halal, apelnya halal, dan asli buah. Saya beberapa kali bertamu di rumah orang, pas mau dimakan rupanya kacang. Asli buah, halal. Ada ketua majelis ulama, jangan takut, jangan ragu, halal. Jadi jangan sampai anak cucu kita dikasih makan haram, haram. Kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci-suci saja. Orang yang makan haram susah ke tempat yang halal. Saya ulang sekali lagi. Kaki yang dikasih makan haram susah melangkah ke tempat halal. Ini bisa ramai seramai ini sampai di pinggir jalan, sampai parkir susah, sampai motor penuh tadi. Ini pasti orang Tasik makan halal semua. Kalau makan haram sulit untuk diajak ke tempat halal. Hayya 'alas shalah. Enggak mau. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, melimpah ruah. Dulu kita kalau mau buat pengajian kita selalu berdoa, ya Allah ramaikanlah nanti jamaah. Sekarang kita malah takut jamaah ramai karena gugus Covid. Tapi alhamdulillah di Tasik insya Allah aman damai. Tetap jaga kesehatan. Pulang dari sini semuanya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, salat sunat, wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sebelum tidur usolli sunnatal witri. Salat sunat witir sebelum tidur bagus. Tidurnya dalam keadaan berwudu. Kalau mati dia malam ini matinya husnul khatimah. Jangan sampai tidur dalam keadaan tidak berwudu. Paksa-paksakan. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, berubah menjadi kebutuhan. Pak Ustadz, kalau kita sudah witir sebelum tidur, nanti bangun malam tahajud saja. Gak usah witir lagi. La witrani fi lailatin, jangan witir 2 kali. Orang cuma nyuruh kita cuci tangan, kita lebih dari cuci tangan. Cuci muka, cuci tangan, kepalanya yang dicuci, diusap aja. Ayatnya nggak ada nyuruh cuci kepala. Wamsahu, usap aja. Jadi jangan buka keran kepala cuci. Warjulakum ilal ka'bain. Jadi masalah kita nggak usahlah diajarkan cuci tangan. Kita memang selalu mencuci tangan, maka kita selalu bersih. Anak-anak kita sekarang baru diajarkan cuci tangan. Mama, papa, tolong besok belikan sabun. Bapak ibu di sekolah nyuruh cuci tangan. Sekarang baru cuci tangan. Kita sudah disuruh cuci tangan 14 abad yang lalu. Nanti 100 tahun lagi baru muncul Hari Cebok Internasional. Kita sudah lama cebok, guys. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ajarkan ajaran Islam ini kepada anak cucu kita, sehingga ketika kita mati menghadap Allah, Abdul Somad
Tapi tetap mengalir pahala-pahala dari Tasikmalaya mengalir ke Pulau Sumatera. Mengalir pahala dari Tasikmalaya 24 hours unlimited edition. Mengalir. Ada anak Tasik yang baca Quran mengalir ke Provinsi Riau, Abdul Somad. Ada anak Tasik yang masuk pesantren mengalir. Itu apa namanya? Multi level marketing. Cuman multi level marketing kadang keuntungannya 5%, 10%. Tapi kalau ini mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, siapa yang mengajak kepada amal saleh, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Ustaz Abdul Somad ngapain ceramah ke sana, tablik akbar sana, tablik akbar sini? Ustaz mau cari apa? Ustaz mau kampanye apa? Gak ada. Aku gak ada kepentingan apa-apa. Cuman satu saja, ingin setelah mati ada amal jariah. Yang kaya-kaya dia memang gak ceramah. Mereka yang kaya-kaya uang banyak itu gak pernah ceramah. Kenapa? Mereka cukup bangun masjid. Dengan bangun masjid dia mengalir pahalanya. Pejabat-pejabat itu memang gak perlu pergi ke sana kemari. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, yang gak ada kepala. Mereka memang gak perlu takbir akbar jauh-jauh. Kenapa? Karena mereka beramal jariah dengan tanda tangannya. Siap satu pesantren, tanda tangannya siap satu asrama, tanda tangannya siap satu masjid, tanda tangan berikutnya gak siap karena ditangkap KPK. Abdul Somad tanda tangannya gak laku. Abdul Somad gak kaya. Dia gak ada jabatan, dia gak ada kekuasaan, dia gak ada harta. Satu-satunya tinggal dengan suara mengajak umat supaya dapat amal jariah sesudah mati. Jelas? Jadi yang curiga-curiga ini jangan mau jadi presiden 2024. Enggak ada. Lillahi ta'ala. Mau mati husnul khatimah. Itu aja sekarang kita susah untuk mendapatkan husnul khatimah. Setengah napasku pergi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang hadir ini insya Allah istiqomah. Cintai ulama, amalkan ilmunya, jaga ke masjid istiqomah, jaga persatuan hablum minan nas, jangan gontok-gontokan cakar-cakaran kelahi, maka kita akan diberikan Allah istiqomah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Tiga. Rabbuna Allah, katakan Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Wa in hurriqta aw qut'ta, dibakar engkau, dipotong engkau, tetap la ilaha illallah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang aku ketemu malaikat. Besok pagi aku, mama, aku ketemu malaikat. Pertamanya malaikat maut dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Penyakit manusia ini dari zaman dulu sampai sekarang cuma dua, takut dan takut kena PHK, takut gak makan, takut kontrakan, takut debit kolektor, takut jantung berdetuk, takut penyakit manusia modern. Akhirnya saking takutnya makan obat pil tidur. Begitu dosisnya habis, takut. Makan lagi. Begitu bangun, takut. Kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Yang kedua, sedih. Minum di depan pintu. Termenung depan pintu dengan kesedihan, mulut terbuka. Bukan cuma masuk setan, masuk lalat. Berbegi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita istiqamah, takutnya hilang. Kenapa takutnya hilang? Karena takutnya sudah dihabiskannya kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dilarang bicara,
Itu tulis di dinding. Saya baru melihatnya setelah ceramah 80 menit. Dilarang bicara. Tapi di bawah ada keterangan saat khutbah. Ya alhamdulillah nggak ada yang bicara, semuanya diam. Entah diam kakinya kesemutan, tapi insya Allah semuanya diam karena mendapatkan rahmat Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Ini rumah Allah atau rumah wali kota? Rumah Allah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Ustaz Abdul Somad tadi ada baca ayat Allah? Ada. Berkumpul di rumah Allah, baca ayat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Turun malaikat. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Yang paling kita inginkan adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Apa kata Allah? Hai malaikat, ya, apa kerja orang Tasik tadi malam? Mereka berkumpul ya Allah. Apa yang mereka lakukan di kumpul itu? Mereka sedang menyaksikan Real Madrid Barcelona. Bukan, orang Tasik bukan itu. Orang Tasik berkumpul di rumah Allah, mendengar pembacaan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, menyatukan ukhuwah, menyatukan persaudaraan, mengingatkan cinta ulama, memasukkan anak pesantren, mewakafkan tanah, infak dan sedekah. Maka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai para malaikat, itulah makhluk yang dulu ketika aku mau ciptakan mereka kalian komplain, kalian gak setuju, kalian katakan ataj'aluna, apakah kau akan ciptakan mereka di bumi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berkelahi, mereka akan berperang. Saksikanlah, mereka di Tasik tidak berkelahi, mereka di Tasik tidak berperang, mereka di Tasik tidak menumpahkan darah, mereka di Tasik berzikir mengingat aku dan mengagungkan aku. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir di dalam hati, itulah yang menguatkan kita, itulah yang membuat kita kokoh, itulah yang membuat kita bersama, itulah yang membangkitkan imun kita, itulah yang menguatkan hubungan kita kepada Allah. Ikatan hati kita kepada Allah hanya dibangun dengan zikir. Ketenangan hati hanya dapat dibangun dengan zikir. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Sekarang orang mencari ketenangan bukan dengan zikir. Teman saya itu tenang sekali dia Pak Ustaz. Kenapa? Karaoke. Kawan saya itu tenang sekali dia Pak Ustaz. Kenapa? Ngelip. Ngelip tenang. Bukan ketenangan itu semuanya ketenangan palsu. Itu semuanya ketenangan KW. Itu semuanya ketenangan bohong. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Dengan cara apa ketenangan itu turun? Dengan cara berzikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 4 8 12 16 17 18 19 20 kanan
20 kiri. Saya nggak mau zikir pakai tangan kiri Pak Ustaz, ini untuk cebok. Oke, pakai tangan kanan. Tapi sana kadang saya cebok juga pakai tangan kanan Pak Ustaz. Waduh, bahaya. Mungkin malu bawa tasbih, anak-anak muda berangkat dari rumah, mau kerja, mau ke kampus, mudah. Selawat 20. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kanan, 20 kiri, selawat. Istighfar 20 kanan, 20 kiri, istighfar. Istighfar itu lafaznya astagfirullah. Kadang ada juga yang baru hijrah, coba istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, Rabb yang menciptakan, Rabb yang mengatur, Rabb yang memberi rezeki, baraya sealam semesta. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal khataya, dari segala silap, salah dan lupa. Yang nggak punya silap, salah dan lupa di Masjid Agung ini, tolong angkat tangan. Enggak. Man kasura kalamu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Yang paling banyak salahnya di masjidnya, angkat tangan. Abdul Somad bicara dari jam 8 sampai jam 9.30, 90 menit. Mudah-mudahan Allah mengampunkan silap dan salah Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba yang dhaif, yang khilaf, yang banyak salah, yang banyak silap, yang banyak dosa. Orang yang paling banyak silap, salah, dosanya adalah orang yang merasa tidak berdosa. Kalau kau masa lalunya jahat, preman tengik, minum khamar, berzina, mabuk, merasa dirimu banyak silap, salah, dosa, menangis kau tengah malam, lebih baik daripada kau merasa penghuni surga lalu orang lain penghuni neraka. Kau keluar dari rumah dan berkata, aku penghuni surga, kau lainnya neraka. Lebih baik merasa diri banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Abdul Somad banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan silap, salah. Banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 balasan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah SWT. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah solusi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan segala hutangnya dilunaskan Allah Ta'ala, segala beban hidupnya diringankan Allah Ta'ala. Yang belum punya anak, mudah-mudahan amin punya anak. Nikah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menghadapkan diri dengan membawa dosa. Makanya kita katakan, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadika, jadikan aku hamba yang saleh. Jadi mana-mana kan ceramah 60 menit. Ini sudah 90. Dari tadi saya 60, saya ngeliat nggak ada yang nunduk, nggak ada yang nguap. Biasanya saya berhenti ceramah itu 2 aja indikasinya. Dan terus satu lagi. Dari tadi saya perhatikan yang nguap nggak ada, yang nunduk nggak ada. Tapi kalau dilanjutkan saya mulai nggak tahan. Oleh sebab itu saya hanya cukupkan sampai 90 menit. Kesimpulannya 5. Yang pertama, cintai ulama. Siap? Yang kedua, masukkan anak ke pondok pesantren. Siap? Yang kaya-kaya, wakafkan tanah, bantu support pondok pesantren. Yang keempat, bangun komunitas. Yang kelima, jangan kelahi antar komunitas, tapi jaga persatuan, jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih.
kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Acara kita belum selesai, masih ada beberapa poin lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditahan dulu Ustaz. Dan ada penyerahan simbolik dari Ketua Al-Mumtaz Tasikmalaya yang akan diserahkan dari Ustaz Hilmi kepada Ustaz Abdul Somad. Jangan dulu ya. Dan juga ada penyerahan nanti kitab dari Ketua DKM Masjid Agung Kota Tasikmalaya dari Kiai Haji Amiduddin yang akan diserahkan kepada Ustaz Abdul Somad.